Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dan bersiap-siap untuk terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami semua ya Tuhan, urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar terbukalah pikiran kami, dan dengan itu kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan tepat, dengan baik, dan dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya lagi salam saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan adalah menjadi yang terbesar. Bagi manusia yang hidup di dunia ya, bisa menjadi yang terbesar, itu adalah impian dari banyak orang, impian yang luar biasa. Tetapi perlu kita perhatikan, Yesus mengatakan juga sebaliknya ya. Yang terkecil itulah akan menjadi yang terbesar, katanya ya. Dengan kata lain, kalau kita ingin jadi yang dipandangnya besar, dinilai besar, maka kita harus siap untuk menjadi hamba ya. Ketika kita merendahkan diri kita di hadapannya, maka Ia akan meninggikan kita juga ya. Lalu kalau gitu, faktor-faktor apa saja yang bisa membuat kita dinilai besar? Nah, yang pertama yaitu yang mau melayaninya ya. Mari kita baca, karena ada syarat-syarat tertentu dalam melayani. Kita baca Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini teladan dari Tuhan Yesus, dia melayani. Jadi kita harus mau melayani. Kita baca lagi Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain kasih ya. Jadi artinya kita kalau melayani itu tidak cukup hanya melayani Tuhan saja, tapi juga melayani sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, haruslah berdasarkan kasih. Dan yang ketiga, dengan tidak mengharapkan imbalan dari dunia ini ya, karena semuanya Tuhan sudah sediakan upah yang besar. Kalau kita mengharapkan imbalan dunia ini, Tuhan bisa berkata, kamu telah terima upahmu di dunia, jadi nanti di dunia akan datang tidak ada lagi. Jangan mencari imbalan, terutama kalau kita melayani di gereja, bukan tujuannya cari duit, bukan ya. Kalau mau cari duit ya bekerja sajalah di luar gitu. Jadi jangan kita, wah saya di sini pelayan coba dapatnya sedikit. Nah, ini hati-hati itu ya. Jadi jangan banding-bandingkan begitu. Malah kita ini melayani, bukan cari duit di gereja ya. Karena ada juga orang yang mengundurkan diri dari satu gereja pindah gereja lain, katanya karena di sana mungkin bisa dapat penghasilan yang lebih besar. Jadi alangkah mirisnya mendengarkan pengakuan seperti ini ya. Jadi ini bukan orang Kristen baru, udah puluhan tahun jadi orang Kristen, puluhan tahun melayani, tapi begini juga pemikirannya. Saya tidak tahu kenapa bisa begini ya. Yang berikutnya, bukan untuk dibangga-banggakan kemana-mana, dideklarasikan kemana-mana, bukan untuk didemonstrasikan kemana-mana pelayanannya, tapi justru untuk disyukuri karena mendapat kesempatan dari Tuhan untuk melayani ya. Dan berikutnya, pelayan itu harus sesuai, seturut dengan keinginan, tuntunan Roh Kudus, bukan menurut keinginan hati kita sendiri saja. Dan terakhir adalah pelayanan ini seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk keagungan diri sendiri. Nah, ini kalau orang yang mau melayani, itu yang pertama. Untuk ini Tuhan akan bisa memberikan nilai yang lebih baik. Yang kedua, yaitu orang yang tetap setia walaupun dalam pelayanannya dia mengalami tantangan, mengalami derita, tapi dia tetap setia. Kita bisa baca di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya tetap setia walaupun dalam tantangan, dalam penderitaan yang dialami karena pelayanan itu. Ya, kita juga bisa baca lagi di Efesus 6 ayat 21. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Nah, ini bercerita ya. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Artinya tetap melayani ya. Kita baca lagi di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Walaupun pelayanan kita itu kelihatannya kecil, kelihatannya kurang begitu berarti, tapi kita harus tetap setia sampai pada waktunya Tuhan bisa mengangkatnya menjadi lebih besar ya. Jadi itu adalah syarat yang kedua. Sebagai contoh kita lihat para rasul yang tetap setia melayani sampai menjadi martir semua mereka ya. Kita bisa melihat juga contoh Stefanus yang walaupun dirajam sampai mati tetap setia dalam imannya. Jadi meskipun kita berbuat perkara, bisa berbuat, misalnya kita bisa berbuat perkara-perkara yang besar, tapi kalau tidak bisa setia, waktu terhalang, waktu ditimpa masalah, waktu menghadapi derita, waktu menghadapi tantangan, maka tak mungkin bisa dinilai Tuhan jadi besar. Walaupun bisa buat perkara besar, tapi gak setia, gak bisa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi syarat bagaimana? Yang menyambut dan merespon Yesus sebagai atau seperti seorang anak kecil ya. Kita bisa baca Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Kita baca di sini ya. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, supaya jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, menyambut. Jadi kelihatannya Yesus suka pada anak kecil, tapi ingat, jangan salah, bukan seluruh sifat kekanak-kanakan yang disukai. Ya, karena Tuhan juga, firman Tuhan juga mengatakan kita harus jadi dewasa rohani kita, sehingga kita berani makan atau bisa menerima makanan keras, yaitu khotbah ajaran yang cukup keras, dan bukan hanya makanan lunak, bubur saja. Itu yang pertama ya. Tetapi ada beberapa sifat anak kecil yang disukai, yaitu karena apa? Yang pertama, kepolosannya. Anak kecil itu termasuk orang-orang yang polos, bukan orang-orang pakai kamuflase macam-macam. Yang kedua, anak kecil umumnya tidak menendam ya. Hari ini bertengkar, besok berteman lagi ya. Berikutnya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Waduh, main suwi puat terus itu. Ya, bukan begitu. Kalau ini gua lakukan, gua dapat apa ya? Mikir terus seperti itu. Nah ini ya, diperhitungkan terus. Anak kecil tidak demikian. Kemudian tidak mudah merancang penipuan, kepura-puraan, kemunafikan. Tidak mudah merancang itu anak kecil. Dan anak kecil tidak terlalu suka untuk memendam kebencian, permusuhan di dalam hatinya ya, dan lain sebagainya. Nah, anak kecil kalau tidak tahu akan bertanya. Kalau kita belum ngerti, kita bertanya, kita belajar terus ya. Jika tidak suka, ia akan katakan tidak suka, tapi tidak jadi munafik, pura-pura suka, pada hatinya sangat tidak suka. Ini seringkali dilakukan oleh orang dewasa ya. Karena itu Tuhan mengatakan anak kecil seperti ini, dan tidak pernah pakai atau mencari trik-trik ya untuk menutupinya dengan berbagai kepalsuan hidup. Itulah tipe anak kecil yang disukai Tuhan. Jadi kalau kita mau dipandang besar oleh Tuhan, maka kita perlu
menyesuaikan hidup kita agar sesuai dengan maunya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang memberikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk hidup sesuai maunya Tuhan. Dan itulah yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa. Bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain padamu Tuhan? Sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang, karena Kau meneguhkannya. Kau bawa menuju kehendak-Mu, jalanku Kau arahkan. Terang-Mu sinari kehidupanku, ku bersyukur padamu Tuhan. Bagaimanakah hari depanku, dan bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik
cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain padamu?